SPSS ada dua ini, tabel view, data view sama variable view. Yang kita klik dulu itu adalah variable view. Oke, sudah. Kalau sudah kita tuliskan name-nya. Tadi ada pegawai, tulis di sini. Ada pegawai sama hasil penjualannya. Pegawai sama hasil penjualan. Kenapa? Hasil penjualan. Tulisan aja, tak video ini. Datanya numerik itu 8, biarkan desimal itu di 0 kan. Desimal 2 itu maksudnya angka di belakang koma ada 2 angka. Kalau misalnya ada angka bilangan bulat, ada komanya ya di 0. Label sama kasih atas pegawai. Yang bawahnya hasil penjualan, kalau ini bisa pakai spasi. Nah, oke, balik ke kalau pegawai tadi ada 3 ya. Oke, sekarang value-nya untuk pegawai diklik yang titik value. Nah, yang di pegawai diklik. Value-nya klik, ada 3 pegawai ya tadi ya. Iya. 1, klik value-nya, tulis 1. Labelnya tadi siapa? Nona siapa tadi? Map ya. Nona Maps. Maps. Ya, tulis dulu. MM, labelnya tulis MM Maps. Setelah kita mengidentifikasi datanya apa, variabelnya apa, kita masuk ke data view. Kita tuliskan hasil penjualannya. Coba dibuka datanya. Nah, datanya dimasukkan. Kalau nama tadi penjualannya berapa saja? Di bagian penjualan. 15, 10. Di bawahnya. 15, 10, 9. Selanjutnya tuang sonar di bawahnya. Bisa cek anu sih, bisa tolong. Kalau pegawainya tadi kan kita sudah mengidentifikasi ada 3 ya. Nah, sekarang yang nomor 1 tulis 1. Ya, tulis 1. Tadi yang nomor 1 sampai 5 punya Nora, maaf ya. 1 kan tadi. Nah, 1 lagi sampai nomor 5. Enter. Itu enter gitu ya. Nomor tadi punyanya Sonar. Kalau sudah, klik analyze. Terus pilih yang komparmen.
dependennya, variabel terikatnya yang mana? Hasil apa pegawai? Hasil penjualannya apa pegawainya? Variabel terikatnya. Variabel terikatnya hasilnya. Hasilnya diklik. Kasih panah yang dependen. Ya, klik panah yang di. Untuk faktor adalah pegawai yang mau dibandingkan apanya? Pegawainya. Coba dibuka yang tadi. Yang ini. Oh, ini sudah ke atas. Itu top. Oh ya. Coba ini lagi. Ini. Klik ini yang ini. Nanti udah keluar. Coba analyze lagi. Analyze. Komponen. One way ANOVA. Nah, itu tadi kan ANOVA ya. Coba klik post ya. Klik. Nah ini adalah kayak Benferoni. Ini adalah untuk melihat mana variabel yang memiliki perbedaan yang signifikan. Misalkan tadi ada kan 3 ya. Ini tadi pada 3 pegawai ya. Kalau ternyata dia berbeda secara signifikan, Anda bisa melanjutkan ke uji Benferoni atau Tukey untuk melihat apa mana yang berbeda secara nyata. Bisa jadi punyanya Nona Map sama Tuan Mafi itu berbeda secara nyata. Bisa jadi Tuan Map dengan Nyonya Map dengan Tuan Sari itu ternyata dia tidak berbeda secara signifikan. Jadi fungsinya Benferoni sama Tukey itu. Tapi kalau misalkan di hipotesis pertama menyatakan tidak ada perbedaan signifikan, tidak perlu dilanjutkan. Itu hanya opsi kalau misalkan ternyata dia berbeda secara nyata. Coba ditutup dulu. Coba ke kontras. Ini koefisiennya coba diklik 0,05. 0,05. Continue itu adalah apa namanya? Oh, bisa cancel. Untuk add coba ya. Oke. Untuk cancel. Terus option. Nah, Anda bisa memunculkan ini. Oh, saya memunculkan uji homogenitasnya, memunculkan fixed and random effect-nya. Biasa dikeluarkan deskriptif sama homogenity. Ya, tentang mau homogennya untuk mengetes homogenitasnya nantinya. Oke. Kita tadi memunculkan deskriptif, statistik deskriptif itu contohnya apa saja ya? Mean-nya berapa, standar deviasinya berapa, standar error-nya berapa, nilai minimum dan maksimumnya berapa. Itu kalau Anda memunculkan deskriptifnya. Nah, selanjutnya adalah uji homogenitas tadi juga dimunculkan. Ya, yang kita lihat itu ininya, signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 artinya dia homogen atau non homogen. Yang kita lihat ini ya. Jadi hasil penjualan untuk Nona Maps 0,110 per annum. Kalau lebih dari 0,05 artinya dia berarti bisa dilihat. Terus ANOVA-nya, nah itu coba dicocokkan dengan hasil manual di akhir. Sama enggak?
sum of square-nya jumlah kuadratnya 70 ya. 70 berarti kira 2 sesinya. Berarti kebebasan berartinya 12. STR-nya 35 sama 10,167 sama ya. Nah, kalau secara manual kita bisa melihat nih F hitungnya berapa? 3,4. Kalau kita pakai ANOVA, kita bisa menentukan H0 ditolak atau tidak dengan dua cara. Yang pertama bisa membandingkan F hitung dengan F tabel, juga bisa membandingkan signifikansi ini dengan 0,05. 0,05 itu paten. 0,05 itu bukan dari alfa loh ya. Jadi meskipun Anda pakai alfanya 0,01, ya yang tetap kita bandingkan untuk menguji dia H0-nya ditolak atau tidak, ya tetap dengan 0,05. Makanya ada kata sempat kemarin skripsi membandingkan dengan 0,01 dari alfa yang diambil. Benar. Jadi untuk menguji, saya ingatkan lagi, kalau menggunakan SPSS, untuk menguji kriteria penolakan H0 bisa dengan dua cara. Itu dengan melihat F hitung dengan F tabel. F tabelnya kita cari, tahu ya caranya ya. Dan bisa membandingkan signifikansi dengan 0,05. Kalau nilai signifikansi ini adalah lebih dari 0,05, maka artinya adalah tidak ada perbedaan. Artinya kalau tidak ada perbedaan itu H0 diterima. Jadi jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Tapi kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Itu kalau menggunakan signifikan. Tapi kalau menggunakan F hitung bisa disesuaikan dengan kriteria tadi. Kita cari dulu F tabelnya. F tabelnya ketemu berapa di sini? F tabelnya ketemu 3,89 ya. Ketemunya 3,89. Berarti sesuai dengan kriteria penolakan H0-nya di halaman berapa? 3. Berarti H0 diterima. Artinya apa? Tidak ada perbedaan nyata atau signifikan antara rata-rata hitung penjualan dari ketiga tenaga pemasaran. Hasilnya harus sama. Ini dicek 0,066 apakah lebih besar dari 0,05? Iya. Kalau ini lebih besar dari 0,05 artinya H0 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga tenaga pemasaran. Cocok ya. Itu bisa dicoba di latihannya. Latihannya kalau di bawah. Nah, nanti dicoba menggunakan SPSS ya. Tuh, penilaian hari ini. Sekarang praktek yang analisis korelasi. Silakan coba yang kemarin materi korelasi kemarin dimasukkan pakai SPSS. Sudah dicoba belum? Belum ya. Tidak bisa SPSS-nya. Ya, coba sekarang kalian. Tapi ketika ingin nyoba apa ini? Nah, Korelasi atau reduksi silakan.
Bisa ditutup. Bisa ditutup. Ini coba ya, saya ini ada versi 22 atau misalnya dulu dari sini apa? Misalnya ada simulasi pakai ini. Ini coba. Karena ini sudah pakai ini tentunya. Kalau belum itu coba di ada namanya versi pakai. Variabelnya didefinisikan dulu. Variabel Variabel view view simpan pojok bawah Mbak Intan. view Pojok bawah itu. Nah, sebelah pencet. Namai. Oh, Biasanya variabelnya apa Kena dibuka datamu. Tapi memang kudu dikusut. bukan ini yang apa latihan. Oh ini sudah dikerjakan belum sama kamu? Sudah. Coba dikerjakan aja. Dan tadi boleh ada hasilnya. Namanya ada. Oh iya. Jadi dikerjakan hasilnya ya. Klik. Nah, bawahnya. Kalau gini aja, name-nya itu X. Name-nya X. 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 Nah, di bawahnya D. Datanya desimal tidak bilangan desimal atau bulat? Bulat. Nanti desimalnya dinolkan. Labelnya baru dikasih X-nya tadi data apa? Masukkan datanya atau namanya? Namanya. Jadi kalau di label boleh pakai spasi. Spasi. Lalu kalau ini itu dia. Oke. Itu ada view. Ini. Coba geser ke sana. Geser. Ini digeser. Dulu ada yang mission, terus lengkap ya. Missionnya coba mission. Nah, klik. Nah, udah ada scale. Udah ada data nominal, ordinal, scale sekali itu masuk interval sama rasio itu masuk sini. Jadi karena data Anda adalah kuantit atau berupa data rasio itu harus pakai scale. Ya, scale. Data view. Balik ke data view. Pojok. Kalau unknown, kalau tidak ada apa namanya pindah ke scale, itu biasanya otomatis
variabel Y sendiri. Kenapa? Karena kemarin saya katakan korelasi itu hubungannya dua arah. Mau mencari hubungan antara X dengan Y atau Y dengan X, itu hasil korelasinya akan sama karena kita mau melihat nilai hubungan. Nah, di sini ada beberapa korelasi, koefisien korelasi, ada korelasi persen product moment yang sudah kita pelajari, ada Kendall Tau dan Spearman Range. Nah, dua ini yang menggunakan data ordinal. Nah, tapi kalau di dunia pendidikan biasanya pakai yang persen, karena kita pakainya data rasio. Yang kita pelajari ada yang persen, jadi yang kita centang yang persen. Nah, oke. Option. Saya mau memunculkan nilai min ini sama simpangan bakunya data X sama data Y. Berarti silakan diklik ini. Cross product definition atau variasinya nggak usah apa-apa. Continue. Itu juga ada. Oke. Hasilnya sama tidak dengan kerjaanmu? Kurang hasilnya. Sudah lihat. Korelasi. Berapa? 0, di sini 0,823. Sama enggak? Beda. Berapa? 6,687. Berapa sih? 6,687. Pak Zahra? Oh ini KP-nya. Bukan KP-nya. Ini. Ya, berapa? Korelasi. Sama enggak? Nah, berarti yang enggak sama. Dicek lagi. Mbak Zahra berapa? 0,823. Lumayan. Nanti cek lagi ya. Oke, benar. Kerjaannya dengan hasil SPSS seperti itu. Salah itu. Enggak sama, berarti cross check lagi. Iya. Nah, ini nanti cek dulu ya. Oke, selanjutnya yang saya pahami ya. Tapi ada catatan, karena korelasi di statistik kan parametrik, maka Anda harus melakukan uji normalitas dulu. Uji normalitasnya boleh. Coba sekalian, ayo coba. Normalitasnya kalian. Gampang, dari data tadi. Katanya. Jangan. Cancel. Nih. Tahu salahnya di mana? Gimana, Bu? Enggak, itu tadi kerjanya. Oh, ini jumlah XI ya, iya salah. Oke, sekarang karena dia statistika parametrik, maka kita harus melakukan uji normalitas dengan cara apa? Klik analyze. Pilih linear parametric test. Legasi. Legasi. Pilih yang ini. Mana kalau mau borong? Kita ini satu sampel KX. Masukkan. Oke. Ya, dua-duanya masukkan. Ya, karena kita mau mengecek distribusi dia normal atau tidak, klik OK. Test distribution is apa kalau kita melihat menggunakan SPSS, kita membandingkannya dengan melihat ininya, nilai ininya. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 maka apa? Maka datanya tersebut berdistribusi normal. Gampang ya, kalau pakai present ya. 5 detik selesai. Kalau manual itu banyak sekali. Saya, nanti jawab di bisa ya. Pakai kolom 2009. Karena kolom 2009 itu sebenarnya
uji normalitasnya ada banyak ya. Ada bisa pakai uji Fisher, juga bisa pakai uji Reinforce. Tapi kenapa saya sarankan ke Pomodoro? Karena Pomodoro ini menggunakan uji Reinforce dan uji Fisher. Makanya kalau mahasiswa mau uji normalitas, saya sarankan Pomodoro Smirnoff aja. Nah, dia definisi. Bisa. Tuh. Iya. Sebentar, ini bacanya gimana ini? Ini berapa ini tadi? Berapa ini? Bacanya berapa? 0,132 ya. Ini lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil? Lebih besar. Ini 0,2. 0,200. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar berarti dua data itu berbagai kritis dan prestasi belajar berdistribusi lanjutkan ya, oke Mbak, ditutup semuanya atau mau difoto? Sudah di video. Sudah di video. Oh sudah, ini juga sudah di video. Iya, iya. Oke, silakan. Terus tutup boleh. Nanti saya dikasih. Tapi sih enggak. Siapa ya, Mbak? Mbak, kok ada? Oh ini, ada saya nggak? Ke video saya nggak? Iya, kan. Bisa. Bisa. Jadi buka file referensinya. Nanti disilang dulu. Nah, dari makanya, langsung analyze. Gimana dulu? Videonya di Video. Bagus, saya bukti dulu. Mau masukkan data apa? Ini apa? Enter saja, enter saja. Ya desimalin Datanya desimal bilang bulat apa enggak? sama Sama dengan kayak yang kita. tadi. Apa? Oh biaya iklan ya? Itu. Yang Yang itu. Oh soalnya berpikir kritis juga. Iya. Iya. Oh, gini aja, pakai yang soal kemarin. Sama yang belakang. Oh boleh, udah dikerjakan belum? Sudah ya? Ini nggak boleh. Tak kira soalnya gitu. Itu nggak apa, itu ya itu dulu. Kirain beda, nggak apa-apa wes. Bagus. Tulis lagi. Kamu cuma pikir. Satu hari atau beberapa hari sebelum latihan bisa kita latihan betul pematangan, melatih betul pematangan Anda. Skill. Ini kalau kita ada pemahaman rasio. Data view. Yes.
belajar mesti hapus. Pakai itu, pakai dokumen. Dokumen biasa 1 menit 2 menit bisa. Analisisnya nggak tahu sih ibu itu yang mana analisisnya. Regression. Bawahnya bawahnya. Nah, Sejauh tiza. Ini ya. Ini yang mana? Ini yang mana? X-nya yang mana ini? Ayo. Nah. Nah, dependen itu apa artinya? Bingung, dependen. Dependen itu variabel terikat apa bebas? Variabel terikat apa ya? Variabel terikat apa bebas? Dependen. Terikat. Variabel yang dipengaruhi berarti variabel apa aslinya? Variabel terikat itu X apa Y? Y. Y. Kembalikan. Pencet mana? Panasnya di panahnya balik. Terus belajar ganti di dependen, sedangkan yang X itu independen. Silakan. X di independen, Y di dependen. Bawahnya. Apa itu? The target list accept only variable that coba di sebelah lagi. Enggak. Aku salah gitu. Klik lagi ke sini. Udah, iya benar gitu berasa dulu. Coba. Statistiknya coba tiga. Anda mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan deskriptifnya boleh, deskriptifnya bisa dicetak. Itu menunjukkan mean-nya, standar deviasi, variasinya. Oke. Bingung. Optionnya coba lihat option. Sudah 0,05 ya. Pakai yang 0,05.
this week. Continue. Ya, oke. Nah, jadi kan tadi itu sama ya. Kerjaan. B0-nya 22,99. Benar? B-nya B1-nya 0,68. Salah, soalnya datanya ngitungnya salah dari awal, nggak sama kayak yang tadi. Oh, yang tadi. Cara berapa? Sama. Beta nolnya 22,18. Beta satunya 0,68. sesuai. Sama nanti dicek ya. Coba ke atas. Kemudian deskriptif. Nah, di sini deskriptifnya ada. Nah, kalau Anda menghitung regresi, dia otomatis juga memperlihatkan nilai korelasinya. Sama ya, korelasinya 0,823 ya. Jadi kalau Anda mau melihat korelasi dan regresi, cukup klik regresi aja, korelasinya pasti otomatis ikut di sini. Oke, ayo lagi. Pengujian dua populasi siapa? Pengujian dua populasi kan ada sampel saling bebas sama saling berpasangan. Yang saling bebas dulu. Kemarin ada latihannya nggak? Yang tikus itu ya? Tikus itu bukan? Tikus itu kan sampelnya saling bebas. Yang dibeli serum dan tanpa serum. Ya, boleh pakai itu atau pakai yang dicontoh. Mau yang dipraktekkan yang mana? Silakan. Siapa yang mau pakai dulu? Ini boleh pakai latihannya, boleh pakai yang dicontoh. Pokoknya harus ada hitungan manualnya. Jadi bisa kita contohkan. Ntar buat nyari materinya dulu. Ini kan ada dulu ya sampai tanggal 17. Yang ini nanti nunggu kalau proyeknya